kapan sih Ko Jompo merasa sukses? Saya waktu buka PO pertama aja saya Lu ngerasa merasa sukses. sukses makanya tadi. Mama gue bilang, bapak lu juga gak enak-enak banget sih, enakan bapak gue katanya. Dia bilang gini, kan mama gue juga bisa buat kan. Iya, Pokoknya iya. begitulah kira-kira. Lu buka PO lagi ketiga, kalau lu bisa jebol 3.000, satu hari itu aja tuh 3.000, Hmm. gue pulang katanya. Iya. Bener-bener pulang nih katanya nih. Heeh. Jebol 3.000, Pulang jadinya ya. pulang. Tempat lain sudah tidak bisa kami harapkan kok. Ada punya buka, orang beli pun enggak katanya. Pernah nggak sih ada orang yang sangat sirik terus melakukan hal-hal yang di luar daripada nalarnya manusia? Soalnya kita tahu ya ada beberapa artis yang dikenal kayak begini-begini lah dibilang gini. Ini John Paul ini udah artis ini, di artis Kota Enggak lah, Medan. Saya lihat di beberapa brand dan mukanya seperti dia. Ada nggak sih pernah pengalaman sampai segitunya? Karena kata orang begini, semakin tinggi pohon, ya kan anginnya semakin ada ngeri. sih. Tapi ya saya nggak tahu ya, namanya kalau kita dijahatin kan orang nggak mungkin ngomong. Oke. Kan kita yang merasa kan. Ya, Jadi kita menebak, kan begitu ya. menerka ya, asing-asing. Apakah begini apa begitu. Cuman terakhir ya saya nggak mau pikirin gitu. Oke. Jadi after that orangnya hilang, Ya masalahnya hilang. ya masalahnya ya saya selesai sendiri gitu. Kita juga nggak bisa tuh ngejar-ngejar kayak gitu. Dibiarin. Kayak misalnya saya pernah tuh ya, waktu pernah satu saat saya jualan. Ini saya nggak pernah cerita sih sama orang sih. Sama Asik. siapapun, bukan di podcast pun atau dengan teman juga saya nggak pernah cerita sih. Ini mau cerita nggak ke kita? Udah terlanjur ya? Ya saya cerita kenapa nggak ada masalah sih ya, namanya orang jualan pasti ada naik turun kayak kamu ngomong kan. Bener. Cuma masalahnya apa yang akan kamu lakukan kayak kamu bilang Bener. kan. Dulu kan kamu tahu tuh orang mau beli aja susah kan. Iya. Kita kan orang ngomongnya begitu. Iya, iya. Terus ada punya orang sampai jengkel nih. Gua sampai mati juga gak bakal mau makan jompau. Kenapa? Gua pernah tuh ngantri 8 jam gak dapat apa-apa. Misalnya begitu. Oke. Terus gua ikut PO. Aku makan ya kok. Oke. Masa gua ikut PO pesannya dari bulan 1 sih. Terus gua dapetnya bulan 4. Iya, Ya dulu kan? gitu. Jadi kan gua kayak pesen tiket pesawat dong. Kayak gitu kan. Jadi banyak orang yang ngomongnya begitu. Tapi saya nggak tahu sih orang itu keselnya kayak gimana ya, saya nggak ngerti lah ya kan. Karena kan saya juga waktu itu juga nggak kenal begitu banyak orang ya kan. Banyak kan sampai terakhir orang baru ngomong gitu. Pas ketemu begini kan dia cerita, aduh padahal dulu ya gue begini gue pernah bilang tuh mati juga nggak kalau gue mau makan bapak lu bro ini. Akhirnya jadi teman maksudnya gitu kan. Oke. Terus pernah sekali, jadi saya baru mulai ngetes nih, ingin fokus, tidak buka PO lagi, saya jualan di rumah, maksudnya begitu. Ada kan, akhirnya saya berjalan, buka kecil-kecilan bahwa sudah bisa pre-order, kalau kepengen makan, icip-icip 1-2 biji, tersedia, dari jam berapa sampai jam berapa, misalnya begitu. Bagus tuh, responnya bagus. Jadi berjalan, ada berapa saat, masa sih satu hari bisa 10 biji juga gak kejual. Oke. 1 biji. Saya satu hari biasa minimal ya, dari dulu kalau produksi itu minimal ribuan sih. Oke. 1 hari. Terus? Pernah ada satu saat tiba-tiba cuman 10 biji. sepi banget. 10 biji juga susah gitu. Oh ya. Apa yang salah ya? Enggak, maksudnya kita kan bisa ngerasa kan. Apa yang salah? Selama ini 1000 biji terus tiba-tiba 10 biji. Kok nggak ada yang beli gitu? Terus nggak ada yang nanya. Nggak ada yang PM, nggak ada yang DM gitu. Nggak ada. Kayak macam tiba-tiba mati gitu ya. gitu, tiba-tiba. Itu tahun berapa aku? Masih ingat? Berapa ya? Tahun. Itu udah mulai ada toko ya? Lalu kayaknya. Saya udah pertengahan, itu udah pertengahan jalan. Oke. Udah 4 tahun yang lalu. Tiba-tiba diam, nggak ada. Terus satu hari bisa cuman laku berapa biji gitu. Terus anggota begitu banyak. Kalau kayak gini terus mati dong. Iya kan, pegawai 15. becuan langsung. Mampus kita mikir kan, bayar listrik aja nggak sanggup. Itu sih salah satu contohnya sih. Tapi Kuku nggak cari tahu kenapa? Ya banyak orang ngomong begitu gitu, karena kayak misalnya orang-orang pegawai saya tuh orang-orang kayak
yang kayak begitu dia orang kadang-kadang kan yang dari kampung apa ada pegangan lah, dia orang bisa lihat lah kayak gini-gini, dia orang ngomong lah, maksudnya gitu, Iya, Pak, iya. Pak, gini-gini, Bapak jangan marah ya, kayak gini-gini. Misalnya contoh begitu kan, Iya. cerita-cerita kayak gitu. Ya saya iya aja sih. Oke. Tapi ya saya juga nggak proses Proseskan. siapa sih, ya tahu gimana, enggak sih. Cukup lakukan buat baik aja. Ya saya juga nggak ada pikiran harus, oh saya kena masalah gini saya harus berbuat lebih banyak kebaikan lagi atau apa. Enggak Oke. juga sih. Ya saya berpikir loh, kayaknya artinya kita harus membuat sesuatu lagi. Iya. Berarti kamu udah Orang udah jenuh. stuck, jenuh atau melupakan kamu atau sebagainya. Terus ya saya bicara sama diri saya sendiri lah ya kan. Nasi aja nggak setiap hari orang makan tuh. Tahun demi tahun orang udah makin ngetren makannya sayur doang, daging doang, atau mungkin detox, minum aja nggak mau makan lagi. Maksudnya ada yang kayak begitu kan. Wih karbonya tinggi, nggak deh, sorry bro. Banyak sekarang kayak begini, betul Yes, kan? Tahun benar, demi tahun benar. orang begitu. Terus lu bapau ribuan setiap hari. Siapa sih yang makan? Ya orang kan boleh bosan. Iya, iya. Iya kan? Udah itu terus banyak lagi yang buka, banyak yang buka, banyak yang buka. Berarti artinya masih banyak orang yang suka makan, baru orang buka dong. Benar. Iya kan? Benar, benar. Betul. Berarti pas orang buka itu orang mencoba dong Benar. yang lain. Nah maka itu waktunya lah orang kasih orang kesempatan untuk mencoba Iya. punya orang. Jangan Iya. kamu terus. Oke, oke. Iya kan? Benar. Jadi kita berpikir banyak Positifnya. positif. Kayaknya banyak tuh kemungkinannya mungkin begitu ya. Berapa lama itu kok pernah kejadian ini? Kayak kan maksudnya rentangnya 1 bulan atau cuman Sebulan sebentar? kayaknya sih. Sebulan. After that kembali Sebulan. After that kembali normal atau gimana? naik lagi. Terus naik udah Naik nggak ada. kembali. Ya terus naik terus gitu. Itu yang membuat naik kembali itu karena apa menurut Koko? Menurut saya Apakah karena kamu keluarkan varian baru atau karena kamu buat promo baru sehingga yang tadinya 1000-an tiba-tiba jadi 10 per hari pun sulit banget selama 1 bulan terus kembali lagi gitu. koneksi kali ini. Oke. Berarti Koneksi Koko sih. ganti beberapa strategi pemasarannya. Ya boleh dibilang begitu ya kan. Saya ngerasa kalau kelebihan Jompau itu adalah orang nggak pernah tahu sih saya punya titik lemah di mana kan, kayak kamu bilang titik rendah di mana sih itu kan, itu sih jadi itu yang membuat orang tidak tahu kapan harus fight sama saya sih, mungkin ya. Iya. Titik-titiknya jadi artinya karena kenapa? Karena Ko Jompau ini memang orangnya positif dari dulu, positifnya sampai segitu. Ini jualnya orang 10 pun ya cuman memang penasaran pasti iya dong. Ya. Kita sebagai pebisnis pasti kita penasaran. Betul. Tapi yang saya salut adalah Koko berusaha untuk melihat ya bener sih orang sekarang makan nasi aja udah mulai bosen. Orang-orang kan pasti bisa bosen. Ya udah Jadi 1 kalau bulan orang itu rumah nggak kan berehat. ngomong cerita ya gue ngomongnya begitu gitu. Lu Iya. aja bisa makan biji. Iya, Iya gitu kan? kan. Iya. Berarti di sini artinya pemikiran cara sudut pandang ini sangat penting sekali ya. Ketika problem itu datang, Koko langsung cepat-cepat untuk menambah dan mengganti beberapa marketing strategi. Iya. Dan bisnisnya balik. Boleh dibilang begitu sih. Iya. Baru bisnisnya balik dong. Sebenarnya juga enggak spesial punya strategi. Strategi. Gimana enggak juga sih. Hanya mungkin cari temen atau apa kan, cerita, ya kita berpikir kembali loh, kira-kira sebenarnya ya kita bilang jelek juga nggak jelek-jelek banget sih, udah boleh bersyukur juga sih. Sangat. Ya sangat. Iya kan. Oke, menurut Koko sekarang Jompau udah sukses belum sih? Sukses itu saya bingung sih kadang-kadang kalau nanya saya sukses. Iya, makanya saya penasaran. Menurut saya ya. Iya, udah sukses belum nih? Nanya sukses. Sukses itu menurut saya adalah sesuatu yang ingin kamu kejar dan akhirnya kamu sudah mendapatkan. Apakah kamu sudah mendapatkannya kok menurut kamu untuk bisnis Jompau ini? Udah dong. Oh, udah ya. Kalau enggak Lisa mana mau undang saya. Selelah.
Iya kan? Ntar diundang siapa sih ini? Aduh. Gak kenal, ya kan? Kan itu kan? Iya, it's good, gini kan? Iya. Berarti udah bisa dibilang pencapaian ini. Tahu nggak? Aku juga, kamu ternyata keren sekali loh kok. Saya jadi belajar sesuatu. Biasanya kalau aku nanya seperti ini, pasti akan ada orang bilang masih pengen lagi dan pengen lagi. Tapi saya belajar bahwasannya puaslah dan bersyukurlah dengan apa yang kamu Ini punya. berjalan 8 tahun. Iya kan? Kalau kamu nanya saya, kapan sih Ko Jompo merasa sukses? Saya waktu buka PO pertama aja saya Lu merasa sukses, makanya tadi udah bilang. Nggak ada orang yang bisa begitu, ya kan? Maksudnya kenapa? Gue mau jualan nih, jualan apa? Jualan kacang, bisa langsung bisa 600 bungkus gitu. Siapa yang beli? Mama saya aja bingung. Lu buka lagi PO kedua. Kalau lu bisa jebol 1000 ke atas, gue pulang bantuin lu katanya. Mama bilang gitu. Bisnis gue nggak buat nih, gue bantu lu katanya. Terus beneran terjadi. Betul. Pulang mama ya. Terus dia kaget. Itu orang cuman tes lu doang, cuma mau coba-coba, lu ngerti ya? Lihat lu anak muda kan, tes katanya gini. Mama gue bilang, bapak lu juga nggak enak-enak banget sih, enakan bapak gue katanya. Dia bilang gini. Dia, kan mama gue juga bisa buat kan. Pokoknya begitulah kira-kira. Lu buka PO lagi ketiga. Kalau lu bisa jebol 3.000, satu hari itu aja tuh 3.000. Gue pulang katanya. Iya. Bener-bener pulang nih katanya nih. Jebol 3.000. Pulang jadinya ya. Pulang. Akhirnya PO yang keempat atau kelima ya di bulan ketiga atau berapa gitu. Hampir puluhan ribu. Dan akhirnya itu ya gue kaget sih. Dan uang keuntungannya gue sampingin, gue bantu untuk anak-anak yang di desa Tanjung Brawa ya, yang pas kita mau ke apa Kuala Namu waktu itu jalan masih hancur tuh. Iya. Oke. Terus semua yang membeli bakpao ini namanya semua gue tulis tuh. Jadi spanduk jalan itu waktu mau ke arah Kuala Namu, tapi waktu itu Kuala Namu belum buka sih. Iya. Nah, itu ada nama lu orang semua yang beli Jompao itu. Gue pernah buat begitu. Oke. Nah, itu aja udah sukses kok. Walaupun gue nggak kaya banget sih, ya kan. Kalau kaya kan fleksibel, betul nggak, ya kan? Betul nggak? Bener. Jadi kalau orang nanya gue sukses Sukses itu apa sih? Kita kalau nggak bisa tidur, kita juga bingung. Makanya nggak bisa makan, juga bingung. Banyak pikiran juga bingung. Iya kan? Sukses itu adalah lu seneng nggak? Itu doang sih. Lu kalau seneng, bahagia, sukses. Keinginan yang lu inginkan tercapai, udah lu sukses. Bener. Nggak tercapai ya udah lu bilang lu nggak sukses. Oke. Iya kan? Do you know kenapa saya mau bertanya seperti ini berat banget ya? Makanya pertama kali aja jalanin bisnis udah merasa sukses. Itu penting sekali karena sampai detik ini ya kalau saya tanya orang, kamu udah merasa sukses belum sih? Pasti akan merasa jawabnya belum gitu. Karena masih banyak sekali yang pengen digapai, pengen dicapai, dan alhasil itu impian. Yes. Impian beda. Harus kita pastikan kalau kita ini bisa merasakan bahwasanya setiap yang kita lakukan tuh kalau kita udah dapet suksesnya itu kita melakukan perayaan-perayaan kecil. Dan makanya bisnisnya makin berkembang. Ya, benar. Oke. Ko John, Pau, kalau begitu ada lagi nih pertanyaan saya. Saya sebenarnya sulit gak bangun bisnis bakpao, ternyata nggak sesulit yang kalian bayangkan juga. Mungkin teman-teman selama punya keinginan, punya fokus, bisnis apapun tuh bisa dijalankan. Mau bisnis, mau kerja, apapun, semua pasti ada masalahnya. Iya kan? Bener. Mau bisnis, mau kerja, maka kadang-kadang orang lihat aja jadi pebisnis itu enak. Mereka nggak tahu tuh corona kemarin kok terdampak nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Dia nggak berani bilang. Sebenarnya cerita panjang sih, kalau ceritanya nggak habis. Iya, cerita nggak habis kita sejam. Kalau ngomongin pas corona sih nggak habis sih. Iya. Job saya banyak banget. Job endorsan banyak. Bakpaonya laris 5 kali lipat. Lockdown, semua tutup. Tapi pauku Jompao yang buka sendirian. Nggak boleh ke Singapura. Ya kan? Lockdown kan? Jompao buat acara sama orang Singapura. Undang orang Singapura datang. Iya kemarin. Taiwan sudah mau lockdown, lampu merah. Gue diundang sama Taiwan Tourism, jalan-jalan ke Taiwan 2 minggu, gue pergi itu. Lampu merah waktu itu. Gue pulang sampai Medan, Taiwan lockdown, gak boleh masuk lagi. Gue baru pulang, Singapura lampu kuning, gue terbang Singapura, dapat endosan. Lanjut lagi gue ke Batam. Iya kan? Dari Singapura sampai Batam, Singapura lockdown.
sampai Batam main-main, pulang sampai Medan, Batam Batam lockdown. lockdown. Sampai Medan lockdown. Orang liat gue juga takut. Sampai orang bilang, Jompau kalau belum kena COVID, berarti COVID itu belum ada katanya. Teman-teman gue yang tahu pada ngomong begitu. Udah itu pas lockdown, semua orang di rumah kan. Gue buka. Setiap pagi tuh ratusan driver di depan rumah gue nempel-nempelan kayak lalat. Karena nggak ada yang buka, dia orang bingung mau nongkrong di mana. Cuman punya koko aja yang kami masih bisa mengharapkan. Tempat lain sudah tidak bisa kami harapkan kok. Ada punya buka, orang beli pun enggak katanya. Saya terakhir sampai di sana kan, saya bagi-bagi di orang minum, bagi-bagi di orang makan, tambah mesra, tambah nempel di orang. Aku makin dihujat di sosmed, dihujat sama orang. Kenapa dihujat? Iya, orang shoot video, mereka Grab juga asik shoot, ya kan? Maksudnya kebersamaan, happy. Seneng kan dikasih makan, kasih minum kan. Iya. Saya juga shoot. saya maksudnya ya shoot, kebersamaan ya, walaupun lockdown tetap bersama, bahagia. Aku sebenarnya mikirnya begitu. Aku nggak kepikir orang bilang social distancing kok. Lu gila katanya. Jadi anggap saya itu tidak punya otak lah terakhir. Maksudnya harusnya kamu buat social distancing gini. Terus terakhir saya sampai meeting tuh sama orang-orang Grab di depan. Kalian berhenti nih ya, Grabnya aku matiin nih. Aku mau ngomong sama kalian. Saya nggak takut sama kalian sih. Saya bilang begitu. Tapi kalian tuh harus jaga saya bilang. Kamu tahu nih, kamu lihat nih di sosmed nih. Orang itu marahin saya loh, saya bilang. Gara-gara kalian begini sampai ada yang kirim saya bilang, Jompau harusnya tutup, tidak boleh begitu. Jompau tidak menjaga apa-apa. Saya marah-marahin nih. Kira-kira sedih nggak kalian melihat saya dimarahin kayak begini, saya bilang. Grabnya langsung bilang, waduh, jahat juga orangnya katanya. Udahlah kok, sorry ya kok ya. Di orang langsung pisah-pisahan sampai ujung-ujung. Tapi kalau udah nggak ada orang, kami dekat-dekat lagi boleh ya kok katanya. Ya terserah lah. Pokoknya kalau mau masuk sosmed harus social distancing. Ya. Jadi setiap pagi datang itu mereka olahraga depan saya buat social distancing, olahraga depan rumah. Nah, nanti pas mau ngambil barang, antri social distancing, jangan antri lo. Video dong, kita sudah social distancing katanya. Artinya sebenarnya kita ini berarti Ko Jompau memang memiliki komunikasi yang sangat bagus ya. Jadi langsung dipanggil orang abang Grabnya, kita ngobrol bareng gitu. Aku bantu kalian untuk bisa dapet cuan lagi, tapi kamu pun bantu saya. Dan gitu. terakhir banyak loh yang sumbang ke tempat saya loh. Orang sumbang ribuan punya masker, beras, nitip untuk ngasih mereka. Iya, banyak loh. Banyak itu ada tuh. Saya ada buat videonya waktu itu. Banyak yang ngasih, semua taruh rumah saya. Berasnya berapa truk tuh dibawa tuh. Iya. Dan driver-driver ini yang bantu saya juga. Driver yang bantu saya untuk ngasih teman-temannya di orang juga. Bukan saya sendirian. Pertama kali saya sendirian. Terakhir dia bilang, kami bantu kok. Jadi kalau di area kompleks Cemara Asri, harusnya 80-90% drivernya kenal saya dan saya kenal mereka. Jadi kalau kayak teman saya kan yang suka datang ke toko, kalau duduk di depan, dia bilang nggak boleh berantem sama Jompau katanya. Ngeri. Mau berantem mau di luar. Nah, digebukin sama driver di sini katanya. Orang Grabnya kenal dia semua katanya. Lewat. John. Wow, di sini kamu berarti berteman dengan semuanya. Makanya iya dong. Makanya bisnisnya berkembang semuanya gitu ya. Amazing. Ko Jompau, ini cerita kita nggak akan pernah habis ya. Betul. Kalau kita cerita terus, saya rasa di sini panjang banget gitu. Nah, setelah dari cerita perjalanan titik suksesnya dari sejak hari pertama buka pun udah merasa sukses. Terus kemudian titik terendahnya pun udah kita ceritain semuanya gitu kan. Boleh nggak aku kasih tips dan trik nih untuk gimana? Tapi sebelumnya aku pengen nanya sih, kenapa sekarang kamu tiba-tiba udah jadi brand ambassador sekarang? Karena aku sampai gini, emang si Koko Pau nggak laku lagi ya? Udah beralih dia jadi artis? Enggak lah, sebenarnya
Memang passionnya ya. Bukan juga sih. Jadi, sebenarnya kerja lumayan. Ya itu lumayan juga. Terus kerjasama sih kayaknya sih ya. Oke. Saya memperlebar lagi koneksinya gitu sih. Tidak menutup segala hal. Ya, jadi apa sih bisa kita kerjasama gitu kan. Yes. Kalau dulu kan selalu harus ada produk saya baru mau kerjasama sama kamu. Dulu saya begitu. Okay. Lu mau suruh saya apa ya oke, lu harus beli bakpao saya dulu gitu. Iya, ini oh kayak ya pasti dong. Kayak dulu kayak gitu kan. Kayak yang di Wilayah dulu juga. Dia beli ribuan. Terus dia kasih saya berapa, baru kita collapse. Kalau dia bilang nggak bisa pakai bakpaonya, nggak bisa ya udah nggak mau. Kira-kira begitu kan. Kalau sekarang udah nggak. Apa yang bisa kita bantu? Tapi ya harus ada inilah. Awal mulanya itu karena kebetulan ada yang nawarin atau sebenarnya memang udah lama sih. Udah lama. Tapi berhubung dulu Instagramnya kan digabung semua. Iya kan. Jadi orang minta tolong dan saya juga nggak pernah minta fee sih. Maksudnya ya udah minta tolong ya udah kasih produk, ya udah foto, udah gitu terus digabung. Kayaknya berantakan banget kan. Ya jualan bakpao, nanti ada tiba-tiba taruh bihun orang, nanti besok taruh mie soto, nanti tiba-tiba keluar bakpao jengkol, orang bingung semuanya nih lu yang jual, maksudnya kayak gitu kan. Tiba-tiba ntar ada fashion, ada sekarang udah saya pisah. Instagramnya ada official khusus yang bakpao aja jualan, sama khusus yang Mr. Jompau yang collab sama orang. Oke. Awalnya itu adalah ya we take it fee-nya free dulu, collapse gitu. Dan memang berarti ini ceritanya kebetulan ya. Semenjak lockdown sih kayaknya. Semenjak lockdown ya. Karena datangnya banyak banget tiba-tiba. Orang minta tolong dulu, alhasilnya dapatlah sebagai artis brand ambassador. Amin. Bisnis ini dengan hati selama kita mau membantu dan menolong, terakhirnya ya orang-orang datang dengan cara-cara yang berbeda. Uang datang dengan cara yang berbeda. Betul. Oke, di sini aku belajar bahwasannya terkadang kita berbisnis dengan orang, don't focus to the money first, tapi fokus the goal-nya itu bisa dapat barengan ya, tujuannya. Oke, ini udah terjawab ya, berarti saya sudah tahu. Saya kira dia udah berganti profesi. Enggak dong, mana boleh. Oke, baik, Ko John Pao mungkin boleh kasih tips dan trik untuk teman-teman yang saat ini mulai berbisnis. Ada nggak tips dan trik yang biar mereka itu bisa seperti Koko, brandingnya kuat, bisnisnya tetap jalan di masa kondisi apapun? Tips dan triknya? Kalau saya pribadi, dari pengalaman. kejar terus impian kamu, ya kan, tetap berusaha. Selama kamu tetap masih ada berusaha, berarti kamu sudah menuju atau di tengah-tengah sukses sih. Jadi tipsnya adalah untuk teman-teman sih, berarti impiannya udah harus jelas. Impiannya, tujuannya kemana udah tahu, dan juga harus berusaha, ya kan. Dan kalau asal kamu ada usaha, walaupun kamu terpuruk, ya itu juga menuju kesuksesan sih menurut saya sih. Bukannya berarti kamu gagal. Impiannya harus jelas. Tipsnya yang kan impian kita harus jelas. Terus yang kedua harus senantiasa berusaha walaupun usahanya kadang-kadang belum membuahkan hasil, tidak masalah. Betul. Karena bisa aja terus evaluasi. Mungkin gara-gara itu juga kegagalan itu tuh. Iya, yang membuat kita bisa berhasil ya. Betul. Itu 2 tips untuk teman-teman yang baru mau memulai bisnis sehingga kita bisa melihat bisnis Pao aja bisa terkenal di Indonesia. Amin. Saya doakan bisa terkenal. Terakhir ada satu lagi. Apa lagi kok? Tetap bersyukur. Itu aja sih. Tetap berbuat itu baik. paling penting. Tetap bersyukur. Tips untuk Anda ya, tetap bersyukur. Mau hari ini dapat, kemarin dapat 10 aja udah bersyukur kan, daripada nggak ada. Daripada nggak ada. Daripada walaupun kalau nggak ada bersyukur daripada nggak punya bisnis. Benar. Betul. Memang kenyataannya begitu. Karena saya tambah lagi ya. Saya waktu itu jualan-jualan banyak loh orang benci saya loh, yang jualan bakpao loh. Kenapa? Banyak yang benci loh. Ada yang sampai tulis bilang dulu dulu waktu nggak ada kami satu hari bapak dan anak menjual bakpao itu berdiri di stand aja minimal 40 biji kami bisa menjual setiap hari. Setelah kehadiran kamu, kami 1 biji pun terpaksa mau ngantar. Dan 1 hari itu dagang sampai tengah malam, kadang-kadang 10 aja susah jualnya. Gara-gara kamu. Aduh, aku kok jadi merinding. Apa yang gimana tanggapan Koko sendiri pada kala itu? Ketika orang bilang seperti itu,
Saya nggak ada ngomong apa-apa. Saya hanya bisa bilang tetap berusaha ya, semangat. Itu aja sih. Karena saya nggak tahu. Ini kan cerita kamu. Iya. Saya kan nggak tahu kebenarannya seperti apa. Benar. Lu harusnya koreksi dong. Ya Kenapa? Kan? Berarti kalau kamu ngelihat saya, harusnya kamu mikir, dia udah online, berarti gua juga harus online. Dan dia online-nya kayak begini, gua gimana kira-kira bisa mirip dia dan lebih bagus lagi dari dia. Kan itu sih harusnya. Yes. Iya kan? Benar. Jangan nyalain orang dong. Benar. Iya kan? Berarti lu nggak bersyukur. Yes. Iya Ya, kan? benar. Ya, itu. Kamu kesel karena lihat orang sukses berarti kan? Menurut kamu orang ini sukses, kamu kesel lihat dia sukses gitu kan? Kan begitu. Iya. Oke. Bener banget kok, bener. Aku juga ngerasain sih yang kamu kayak gitu. Iya, kadang-kadang kita baru bisnis kan. Iya kan, iya gara-gara lu, ya begitu lah. Ya begitu. Gara-gara lu gitu. Gara-gara kayak, lu. halo, gara-gara gua. Ya misalnya, karena ada quotes, setuju gak sih? Kalau ada quotes pernah bilang gini, semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya. Betul. Jadi artinya kalau Anda sudah memang di posisi yang momennya itu udah hit, makanya ya buat lebih, karena semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Kita lihat aja, mau artis, mau siapapun gitu. Tapi ada paling masanya. susah itu tau apa? Apa kok? Bertahan. Memang John Paul bertahan cuy, 8 tahun. Bener. Makanya orang kan selalu bilang begini, mendapatkan pacar itu mudah, mempertahankannya itu loh sulit sekali gitu. Kok ngomongin cinta sih? Ya sudah. Oh ya udah. Panjang. Ngomongin cinta nggak habis. Oke. Baik teman-teman, gini karena Ko John Paul memang orang yang sangat inspiratif bagi saya. Saya sebenarnya senang banget Koko sudah mau datang. Saya juga hari sangat ini. Senang sekali. Kami ngobrol sejam, mungkin gak akan selesai. Mungkin nanti suatu hari kita bisa ngupas yang hal-hal yang lebih dalam lagi untuk beberapa topik yang berbeda. Tapi hari ini kita fokus, aku pengen anak muda yang hari ini kamu mendengarkan, kamu bisa belajar sesuatu dari Ko John Paul, dari perjalanan hidupnya yang dari nol. Dan ini memang benar pure dibangun tanpa sokongan dan dukungan dari orang tua, beliau bisa berhasil. Bahkan mamanya kasih challenge, pau lu aja gak lebih enak daripada pau gua. Tapi beliau bisa membuktikan bahwasannya pau gua memang gak seenak pau yang kalian punya dan kalian makan. Tapi pau gua pasti bisa lebih baik dan bisa berkembang. Karena kita harus bisa menjadi pribadi yang fokus menjalankan bisnis. Kita harus bisa menjadi pribadi yang juga senantiasa bersyukur, punya impian yang jelas, jangan pantang menyerah. Terus yang paling penting itu adalah kita tidak boleh takut dengan adanya kompetisi di dalam sebuah persaingan bisnis. Tapi melihat itu sebagai motivasi. Oke. Baik, Ko John Paul, tutup dong dengan satu kalimat singkat untuk teman-teman semuanya. Ada satu kalimat singkat? Bersyukur. Itu terakhir. Bersyukur. Baiklah Ko John Paul, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan di episode kali ini. Seperti biasa, sharing is caring, but it's more than that. Sharing is a life changing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Disa Chang. Bye-bye. Bye-bye.